Dan lama-kelamaan kan banyak yang menyepelekan hal itu soal servis. Malah kan servis itu kan sebenarnya buat orang datang lagi. Ngasih nilai sih. Nilai. Dan ada nyawa. Karena kalau kerja tanpa nyawa itu ya menurutku pribadi ya, nggak ada mau nyenggol siapapun, tapi dari sudut pandangku better malah ketika dia punya good secara bisnis gitu. Good secara bisnis. Kalau misalkan untuk secara produk kopi segala macam kan dia punya tim. Ada strukturalnya kan, ada timnya. Ya udah timnya yang dipercayakan gitu. Kalau misalkan dia bikin dua-duanya malah lebih good. Gitu. Kalau untuk yang tren seperti itu, maksudnya tren sekarang ya. Iya. Kayak orang trading sekarang jadi tren ya nggak sih? Kripto. Iya, currency kan. NFT. Iya. Ih, Padahal dulu kita punya trading juga sih sebenarnya, togel. Ya, Itu. Togel. Itu kan lebih bahala sekali ya. Iya. Lebih lama sekali. Lebih lama. Mungkin bapak aku dulu kalau misalkan jadi jago kayaknya bagus ya, jadi master kayaknya. Karena sering main togel ya. Kalau mungkin itu dialihfungsikan ke cryptocurrency tadi ya. Prediksi mereka akan kita pengalaman tadi. Jam terbangnya udah tinggi Jam banget. terbang. Tapi ya sebenarnya kayak banyak sih, kayak tadi tak bilang di awal kan mulai banyak orang ngelihat dunia F&B itu untuk jadi salah satu peluang bisnis. Iya. Dan nah ada yang punya modal tapi dia nggak bisa untuk soal produk dan belum mengerti soal bisnisnya. Dia ada konsultan. Makanya kayak kenapa mungkin menurut dia kenapa banyak sekarang menjamur kopi shop ya karena itu. Karena informasi tadi cepet ya. Dan udah misalkan kamu nggak ngerti soal bisnisnya atau nggak ngerti soal kopinya, ya kamu tinggal panggil konsultan. Iya kan? Jadi lebih simpel kan, lebih simpel kan untuk sekarang gitu, untuk mulai start di bisnis kopi gitu. Yang kalau misalnya kita harus kerja dulu, harus ngerti dulu gitu kan segala macam. Ini nggak harus. Atau malah kayak misalkan kalau sekarang ketika konsultan pengen garap ya udah tinggal bikin proposal lempar ke investor gitu. Lebih simpel sekarang. Ya akhirnya menjadi menjamurnya. Iya. Tapi serunya mereka bersaing soal konsep. Serunya sih itu. Iya. Lebih detail, lebih matang. Apalagi Produk gitu. Udah lebih nggak main lagi gitu, kayak ibaratnya udah ada karakternya masing-masing gitu. Baik itu soal brandingnya, baik itu soal produk, terus soal konsep segala macam. Gitu. Akhirnya banyak sekarang kopi shop gitu udah kayak Indomaret sama Alfamart sama Sapinya. Iya. Dan sekarang ya maksudnya setiap simpang itu ada jarak berapa kilo ada. Kadang-kadang udah ada depan. Kadang-kadang gandeng-gandengan dengan beda nama-nama kopi shop. Iya. Apalagi ya tambah lagi kayak ibaratnya kebutuhan. Kita di Jogja nih banyak mahasiswa. Sekarang coffee shop udah menjadi salah satu tempat buat kerja, working. Apalagi sejak zaman ada WFA. Iya. Sebelum WFA lah, udah ada mulai WFA sih, co-working. Co-working space. Dulu kayak orang-orang startup, meeting, dan udah mulai ada kayak meeting di coffee shop. Terus udah kayak mulai ada space buat co-working, udah mulai bisa ngantor di coffee shop. Terus udah mulai bisa kerja harian di coffee shop gitu. Akhirnya kan banyak kayak, udah kamu bawa kopi shop mana dulu arahnya nih, gitu. Akhirnya jadi lifestyle juga iya, ya. Iya, jadi lifestyle gitu. Jadi luas banget kan sekarang. Makanya banyak orang mau spend money ke coffee shop gitu. Bulan ini aja banyak yang buka di Jogja baru. Parah. Banyak banget. Gitu. Yang baru buka dekat pasar itu ada juga. Di pasar di depan Iya kan? Bento. Oh, depan bento. Akhirnya kan kayak kita ngeliat udah bisnisnya udah dipandang orang good, pekerjaannya udah dipandang orang secara good gitu. Kan gitu. Harus Lebih ngeliat. menjanjikan ya kalau dilihat. Emang menjanjikan. Mungkin aduh susah juga ngomongnya. Ini panjang juga nih bilang nih. Kalau bisnis, kalau aku tetap ada bisnis sudah ada tergantung manajemennya. Iya, gimana. iya sih. Kayak selama orang yang punya apa ya, kemampuan secara finansial itu belum bisa
belum tentu bisa berhasil juga Iya. secara Lebih ke produksinya. manajemennya berarti ya. Tapi kan setidaknya dia punya kekuatan modal. Powernya ada, secara powernya. Kalau memang lebih cepat bergerak ya. Kalau kita secara punya kekuatan secara finansial, apalagi manajemen finansialnya bagus. Atau keuangannya gimana, investasi uang ini kemana yang bagusnya kayak abang bilang tadi. Kalau memang kita tidak punya basic secara bisnis, untuk coffee shop kita bisa konsultan. Dengan manajemen uang investasi kita bisa konsultan aja. Anda paham sekali ternyata ya? Enggak. Jangan Anda salah satu konsultan nih. Oh, tidak. Hampir mungkin. Pengen sih mungkin. Tapi kalau mau konsultan aku tertarik ya. Di Jogja aku udah denger kalau untuk konsultan F&B ya. Restoran. Apa ya? Restoran segala macam terus ya yang berbau dengan F&B lah. Itu pasti. Tapi yang memang terarah ke coffee shop nih. Nah, itu kalau aku kan nggak tahu panjang lebar nih gimana. Kalau abang ada informasi? Tahu bang? Wah, ini basa-basi link nih ya, lebih ke link ya. Relasi ya. Bukan ini. Nggak suara dia, boleh kali bang. Referensi mungkin boleh lah. Kan mungkin gini, konsultan tuh bukan hanya ilmu cuap, tapi secara tersertifikasi ada juga ya. Maksudnya, Ada. Nggak sembarangan ya. Emang ada? Aku bilang, emang ada sertifikasi? Nah makanya ada nggak sih sebenarnya? Pernah dengar sih Nggak tahu, katanya nggak tahu. ada. Ada. Cuman kurang tahu sih. Kurang tahu sih. Kalau tidak Oh mungkin ada, karena kan mungkin ikut kayak kelas. atau Iya, kayak kelas. apa sih itu yang apa kayak sertifikasi gitu-gitu mungkin ada. Iya sih. Ya, mungkin. Nah, aku juga kemarin tuh kita pernah kenalan juga. Salah satu teman kita yang sering di sana, tempat kita kerja dulu. Dia tuh kalau nggak salah konsultan F&B juga, kalau nggak salah gue. Apa ya? Cuman dia memang pernah ikut kelas coffee shop juga. Oh, Nah, soalnya kan buat kopi shop kan banyak juga yang buka kelas nggak soal kopinya tapi kayak ya, manajemennya bisnisnya. manajemen bisnisnya segala macam. Kopi shop jadi kampus kali, universitas kali. Bisa jadi ya mungkin. Ya, udah banyak loh sekarang. Sudah sekolah. Apa ada Kafe-kafe banyak? yang lain buka kelas barista Oh kelas ya, macam. itu banyak. Udah banyak banget. Itu banyak. Sampai temanku tuh random ya, yang benar-benar belum pernah ke sana, tiba-tiba dapat chat dari WA. Oh iya. Dia menawarkan kelas barista itu di Bandung apa ya, lupa di Bandung. Iya. Aku nggak mau jawab bang. Boleh. Canda kali. Canda jawab. Itu jokes kapan ya? Ya juga, jokes kapan nih? Jokes kapan udah lama sih. Apakah kita Ya, sudah? sorry belum update. Sorry. Kita kayaknya seumuran ya? Masih Lebih tua situ kayaknya. Lu kan Bang kan tadi kan dari aku dengar obrolan Ah. kan abang kan udah bisa jadi suhu kopi parah lah. Enggak. Kalau suhu enggak. Tak bantai di suhu enggak. Dia cinta lah, Enggak. cinta kopi parah lah. Ya, Iya, cinta. bisa lah ya, bisa ya. Soalnya tapi kopinya enggak cinta. Bertepuk sebelah tangan. Balik lagi ya. Gimana. Kan dari Bang Kaleng udah hampir bertahun-tahun di dunia kopi, terus ngeliat perkembangan kopi yang semakin tinggi. Tapi kan di bidang F&B kan yang diutamakan kan yang gue lihat itu kan hospitality-nya, baru produknya. Nah, kadang nih banyak, pernah nggak sih Bang Kaleng tuh pengen iseng ke coffee shop baru yang katanya terkenal lah atau apa segala macam. Nah, terus dapat obrolan juga dari tongkrongan bilang oh nih orang-orangnya bagus-bagus nih cara greetingsnya atau segala macam. Nah pas Bang Kaleng di sana ternyata nggak sesuai. Soalnya aku pernah gitu kan. Oh iya. Kayak iseng gitu kan. Kasihan. Aku pernah gitu kayak. Sedih. Kebantah ekspektasinya. Sedih. Tuk. Ada kayak akun-akun yang buka lowongan-lowongan kan yang kata good looking tadi lah. Good looking tadi. Pas masuk ternyata memang good looking secara penampilan. Pas ke sana ya ternyata ya balik tadi attitude dan mannernya biasa aja ternyata. Bang Ring pernah nggak kayak iseng kayak gitu atau punya pandangan lihat nggak masalah kayak gitu yang penting apanya atau apa ini? Wah. Pernah dong. Sering dong ya? Berapa kali dong? Wah, pernah dong. Berarti kayak wah, Ya tapi saya balik kayak gini lagi.
Ini kan salah satu keresahan Nah, kita, keresahan. kadang kan gini. Ini juga itu. Semenjak aku kerja di Tokyo sekarang, atau bersyukurnya dari awal itu diajarin soal service. Tahu sih kan orang Batak dulu nyapa orang gimana? Kopi apa kak? Itu kan Iya, tinggi, iya. lebih tinggi. Lama Nah, kali. maksudnya akhirnya begitu nih. Aku pernah maksudnya kayak memang bosku dari sini dipres, maksudnya dituntun untuk diharuskan untuk good service. Greeting gitu macam. Makanya bisa ngomong pelan gini. Oh, santai aja ya kan. Kalau dulu nggak bisa gitu. Nah, akhirnya kayak belajar servis, diajakin main. Nah, gini loh contohnya untuk servis gitu. Diajakin. Pernah ada tempat aku senang. Ada salah satu di Jogja. Waitersnya itu ngerti soal produk. Entah itu kopi, non kopi, main course-nya, atau dessertnya atau apapun itu, satu bisa buku menu yang banyak itu dia ngerti semua. Buset datang jago Asli dah. asli satu dia ngerti maksudnya dan dijelasinnya enak gitu, dan ketika ditanya oh iya gini oh iya gini iya nanti itu bakal gini what the fuck gitu loh. Walaupun itu cuma waiters doang. Iya padahal itu cuma ibaratnya waiters doang atau server doang, tapi dia ngerti gitu loh. Nah, balik lagi akhirnya gue sadar kan, oh ya secara komunikasi harus kayak gini, secara gestur harus seperti ini, secara penataan kalimat harus seperti ini, senyum iya kan ya, tapi bukan yang dipaksakan gitu, dan bukan kayak robot, bukan kayak template. Ada namanya smiling voice. Halo kak, selamat pagi. Iya. Halo kak, selamat pagi. Itu. Tapi itu. Smiling Dan voice. menurutku service penting, sangat penting. Ya, kalau kita ngadu soal produk, banyak produk yang lebih jago bos. Banyak orang yang concern banget soal produknya. Tapi untuk soal service, Ya. aku lu pernah terkesima sekali, terkesima. Salah satu coffee shop di Bandung. Sampai jatuh cinta. Cowok. Enggak jatuh cinta. Putih, tinggi. Mesti aku nggak, ya tetap aku strike. Nggak yang Ya udah. Udah, jangan dilanjutkan. nah, Sekarang dia suaranya ngomongnya enak loh, berkarisma, enak. Aku jadi cowok, ya anjir, bahasa loh. Itu kan itu bahasa. Karena dia ngomong enak tuh. Iya, dengerin. apa yang enak? Terus dia ngomong enak, terus dia ramah, hangat gitu. Terus dia tetap senyum. Oh ternyata begini ya. Gitu. Kalau aku dulu agak sengak kan, mungkin pakai. Nah gitu kan. Mungkin ya, karakter ya. Iya. Karakter tadi. Tapi kan tetap ketika kita kerja kan harus kita ngikutin kan, harus ya karakter, iya memang karakter kita, walaupun karakter seperti itu ketika kerja ya harus ikutin gitu. Akhirnya belajar gitu. Terus ketika aku main kan berapa kan ya aku ngerasa banyak yang masih kurang untuk kayak aku ngerasa kayak mungkin capek. Itu moodnya. Iya, mungkin capek atau mungkin lagi kalau cewek mungkin lagi dapet atau mungkin lagi berantem sama pacarnya, Nah, itu ya kan? Atau kalau cowok mungkin mendapat jatah gitu kan, Bisa ngomong jajan. jajan. Ngomong jajan. Tapi ya, tapi balik lagi kayak sebenarnya kita nggak bisa satu sisi menyalahkan si barista. Tempatnya gimana dulu? SOP-nya. Dari si makanya emang tadi kan ada, berarti kan ada coffee shop tempat wadahnya, berarti kan ada dua orang yang punya sama baristanya. Ini gimana nih? Yang punya ini gimana sistemnya, gimana konsepnya, gimana SOP-nya. Nah, si ini kan harus ngikut. Nah, jadi gimana cara membungkus memaksimalkannya? Ya mungkin yang kayak kamu alamin tadi ya. Orang-orang kan punya standar masing-masing. Ya misalkan, oh dia good, cara gini-gini, bagus kok, ramah kok, gini-gini. Ramahnya orang kan beda-beda. Ya. Goodnya kita mesti kan kayak good. Misalkan aku sengak, teman-teman gue yang sengak bilang bagus kok kali, ramah kok gini. Tapi ketika orang yang enggak sengak banget, tengil banget enggak menurut saya. Gitu. Dan lama-kelamaan kan banyak yang menyepelekan hal itu. Soal servis. Malah kan servis itu kan sebenarnya buat orang datang lagi, buat orang nyaman, bangun loyalitas. Kan iya, bejo-bejo kalau bisa dibungkus. Iya, Kopinya. Take away. Pedas tuh. Pedas. Ya itu.
Itu. Tapi kalau ngomong-ngomong tentang servis ya, aku pernah sih ngalamin. Pertama kali aku kerja, Terbungkus. Oh, kopinya terbungkus. bentar. Oh iya, gitu. Jadi servisnya itu kita tuh emang di SOP-nya bisa menghafal semua produk, ya produk knowledge itulah. Pokoknya wajib. Wajib. Cuman kan kalau makin kesini ya, makin yang kurasain di tempat-tempat coffee shop selama aku kerja, ada beberapa iya juga sih, cuman mereka dari atas yang tidak memberi kayak treatment cara servis yang baik dan benar atau bagaimana lah gitu kan. Bukan nggak bener, kurang. Kurang ya. Karena mungkin balik ke standar Kasar tadi. mulutku ya. Saya tahu, maksudnya kayak balik ke standar tadi. Iya, standar. Ya kan, kayak mereka punya standarnya. Gini, gitu kan. Iya. Ya kan. Kalau ya mungkin di luar sana standarnya lebih tinggi. Iya benar. Tahu, misalnya kayak kamu standarnya kayak seharusnya bisa lebih tinggi sih. Iya kan. Gitu. Karena aku yang mungkin bersyukurnya ya, awal kerja itu langsung dapat servis, bisa diajarin servis yang baik dan benar itu di situ. Itu produk knowledge-nya kurang lebih 200. Ya kan nggak melulu tentang produk itu apa aja deh. Kering tuh mulut bos. Parah. Belum lagi greetingannya. Itu dalam satu minggu. Emang bener-bener di-push. Ya itu juga salah satu perusahaan gede sih di Indonesia. Cabangnya udah banyak. Jadi wajar-wajar aja. Tapi di balik hal itu loh, kita kan dapat servisan, kan bakal kebawa juga tuh di luar kerja. Iya. Cara berbicara juga ke Akhirnya orang. punya standar sendiri kan kita. Itu sih. Iya, makanya bilang tadi tujuannya kita, tujuannya teman-teman orang, ya mereka yang jadi barista apa sih yang mereka kejar, dan balik lagi tempatnya itu gimana. Kayak mungkin banyak yang House of Champion ya di Jogja, di Jakarta, Bandung, Bali gitu, atau di Malang. Itu karena tempatnya good, proper. Aku bilang, maksudnya bukan berarti aku bilang tempatnya nggak proper ya. Si pekerja dan si ownernya itu bisa maksimalin. Dan untuk sana kan memang kosnya kan lumayan gede. Ya mereka berani ke sana gitu. Gitu. Aku sih ngeliatnya ya gitu sih. Dan sudut pandangnya mereka ketika untuk soal itu mereka lebih luas. Pasti servis kualitas baru kuantitas ngikutin. Quality to quantity. Iya, bukan quantity itu apa ya, nggak mungkin kualitas tuh. Nggak mungkin dong. Kan quantity itu cuan. Iya. Soalnya kan quality itu quantity itu cuan. Quantity itu cuan. Quality itu champion. Nggak ngerti juga sih kalau Ngerti juga. Di Bolo dong. Bolo. Bisa jadi. Jadi. Parley ya. Wih seru nih. Malamnya apa? Sekarang ada apa sih? Senin. Nggak ada kosong, belum. Ih, ngikut lah berarti. Hah? Belum. Aku mancing aja, berarti saya masih sering ikut main bola. Terpancing. Nonton aja. Nonton ya, aja. semua lah. Nonton aja. Lihat odds-nya. Ya, yang bisa over atau under. Iya. Sering terjadi lah ya. Sering terjadi lah. Sekarang itu jadi kerjaan sampingan juga. Iya. Nah, kenapa nggak jadi sampingan itu aja? Tapi kan itu ada analisis secara fundamental ya, maksudnya Anjay ada- sih, bener bes. Ngeri bener bahasanya asli. Ngeri bener bahasanya asli. Di Tentang analisis tuh. cryptocurrency tadi. Woi, cryptocurrency ya. Aku kemarin juga sih baru lihat-lihat. Makin jadi ketarik kan. Tapi balik lagi ke ini. Apa? Ke kopi Krip- aja. krip- Kopi. Oh, kripto panjang kan. Bitcoin lagi Lagi turun ya? Lagi apa naik? Naik ya? kalau atau digital aku nggak ngikutin, tapi kalau kata informasi saham sih, saham Indonesia lagi bagus Bagus. Lagi bagus. untuk ya boleh lah kalau mau ada duit sampingan buat deposit tabungan. Tapi kan F&B juga tabungan juga sebenarnya, investasi juga. Parley lebih tabung lebih jelas. Wah, kaliannya gede men sekarang. Asli. Sumpah. Asli. Sangat mengikuti Apalagi ya. Liga Inggris itu kaliannya dulu kan paling bisa terendah 0, kan. Ini 1, udah odds-nya gila kan. Iya. 1,25. 1,25 Ada kali 2 men. kali 2. Kemarin tuh terakhir malam minggu ada kali 2. Gila nggak tuh? 2,5. Aku pernah Bayangin ada tuh. Bayangin kali 2,5. Ih, Anjing gede banget. gede dong. Gede dong. gede, lebih gede dari apapun itu kalau tembus. Tembus.
Kan modal sekecil-kecilnya untung segede-gedenya. Ah, Iya, kayak togel aja pasang aja 100.000, ngikutin lagi. pengaliannya bisa berapa Iya. puluh juta. tergantung Apalagi 4 angka, 4 angka mandi uang. orang kan tuh bisa umroh. Umroh. Enggak kan kita nggak tahu ya Oh, maksudnya iya, orang. bener. Bisa umroh. Iya apapun. Iya. Heeh. Bisa umroh, iya. Iya, pas kesana kita nggak tahu. Niatnya baik sih. Bisa ke bulan lah, Bulan. mungkin tapi harus 5-10 mending. Kayaknya Tahun. dua kali doang lah mungkin ya. 2 kali doang, tapi 100 juta ya maksudnya bednya. Lebih ya. 1 M bednya, kalau 1 M bednya berapa duit tuh kali 4 angka? Kan kalau tembus 4 angka tuh kalau kan kalian 100 100 tambah 3 nolnya ya 3 juta 100 M dong. 100 M. Wah ini jam Iya. terbangnya udah tinggi nih kalian berdua ini sumpah. Wih. Ada linknya berarti. Kan aku tinggal ngomong mimpi aja. Iya. Mau Singapura apa Hongkong? Siapa udah keluar sekarang maghrib. Oh iya, udah keluar jualan sekarang. Udah. Oh dicek Ada dicek keluar. dicek. Udah keluar. Udah di sini. Ada biasanya. Udah. Udah keluar tuh. Lanjut. Oke. Jambet banget, beda. Ada kitabnya kan? Ada dong. Lanjut. Bawa tuh, bawa- Kopinya. maksudnya iya. Kan bawa buku sama pulpen buat Iya. nulis nyetar apa masukan gitu. Tapi kalau kita kan bahas coffee shop ya, kalau dari coffee shop produksi roastingan sampai sekarang sebenarnya bertahan lama nggak sih? Bertahan. Kalau gimana? Maksudnya kalau yang nanya bertahan lama nggak? Untuk si cafe shop ya, untuk kedepannya. Udah agak lama kan berdua ini. Terus aku juga cuma ngebar tuh jadi gimana? Kalau aku bertahan lama. Soalnya gak tau ya, feeling aja mungkin ya. Kopi tuh nggak bakal mati kayaknya. Aduh. Soalnya selalu ada inovasi yang baru kan. Hmm. Ya apalagi kayak tadi juga Bang Galing bilang semua cafe shop sekarang udah kreatif, lebih ke konsep lah, mereka lebih matang sekarang. Itu kayak mungkin ada kedepannya bisa digabungkan dengan teh. Malah udah masuk ya, nggak melulu tentang kopi. Namanya cafe shop, tapi tetap ada juga teh. Kan nggak melulu tentang kopi juga. Kalian gimana? Lama sih, lama. Dia nggak tahu untuk berapa tahun lagi mungkin, tapi kalau ngeliatnya sih lama. Nggak tahu seberapa lama. Tapi lama karena daerah kota-kota lain kayak daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, daerah Lombok tuh lagi rame kopi shop, lagi galak-galaknya. Kita nggak ngerti kan sampai kapan, Iya benar. dan kita nggak ngerti titik jenuhnya kapan nanti orang-orang. Nggak ngerti kapan bakal stop gitu, tapi nggak ngerti. Tapi menurutku, apalagi Indonesia maksudnya penghasil kopi, banyak juga kopi-kopinya, yang banyak diekspor impor juga, dan udah mulai rame juga prosesor yang good, yang bagus. Petani juga udah mulai banyak yang yang berani untuk ngasihkan sesuatu yang nggak kayak dulu yang gitu. Menurutku bisa lama banget malahan. Mungkin kalau ditarik lagi dari kebiasaan. Ya dan faktor budaya kita kan sebenarnya ngopi kan. Iya. Ya kalau kita dulu pulang ke rumah atau ada tamu ke rumah, ngopi itu ngeteh. Ngopi. Iya benar. Iya kan. Nggak ada air putih aja lah. RS. Es teh gitu. Kopi. Udah lu belum masuk ya. Sekarang kan hari baik. Good day. Ih, apalagi kopi saset kenceng loh. Iya, kenceng banget. Kapal api itu roastery terbesar se Asia Tenggara loh. Gila nggak tuh? Keren loh. Ya mereka aja terus inovasi produk. Dan sudah berapa tahun tuh? Berapa tahun coba? Kayak Nescafe, kapal api. Kalau Waduh, itu pemain lama Coffee Mix, banget ya. Coffee Mix konsistennya mereka gila sumpah bro. Coffee Mix kapal api gitu itu konsistennya gila sih sumpah asli. apalagi mereka udah masuk di top mind sekarang. Di brand yang bakal keluar pertama kali ketika ditanya kopi saset apa, orang pasti ngomong tuh lagi kapal api. ABC. Udah itu yang tumbuh di kepala orang dengan ABC baterai nggak sih? ya ada kalian. Oh,
Penyanyi gue ala kalian. Kopi AA pernah denger nggak kalian? Penyanyi. Iya anjing. Awalnya. Guys aku nanya guys. Kopi AA kalian pernah denger nggak? Pernah. Dia yang Jambi ya? Jambi. Jambi kan iya, ya oleh tahu. Kopi O pernah dengar? Kopi ya pernah lah, kita orang Sumatera saya. Kopi Oh iya orang Sumatera ya lupa. ada. Apa kopi apa? Kopi C di kita. Oh. Si canda, serius Iya banget. benar. Kita kan nggak tahu apa yang bakal terjadi di depan. Iya. Kalau brandingnya ikut Sengi juga Iya. lakukan. Kopi-kopi daerah kayak kopi AA, apa aroma ya kan itu. Kopi Bandung. King Kong. Keren bener bos King Ada Kong. Cok, King Kong, Ada anjir. di mana? Kopi gajah ya kan? Gajah. Kopi Iya gajah. itu yang di Ah, ini Jack. Kopi luwak. Animal ini ya, mereka nama-namanya. Apa tadi? Apa? Kopi Animal kakak. bus. Keren dan maksudnya budaya-budaya yang kopi kan banyak juga kan. Ada yang gelas dibalik, ada yang pakai arang. Jadi keren. Campur rempah-rempah. Iya. Iya. Asik. Campur alkohol ya kan. Iya. Psikologi. Mocktail ya kan. Aku budaya sih. Salah satu menu kopi yang legenda dan itu berkaitan dengan sejarah di Indonesia, kopi pancong. Kopi Apa pancong itu? tuh kopi setengah gelas. Jadi itu dulu diminum para buru-buru untuk kerja. Jadi kopinya cuma setengah gelas. Kenapa setengah? Nah itu karena mungkin mas istirahatnya nggak lama, jadi cepet minumnya. Kopi pancong namanya. Itu di mana? Kalimantan ada, di Bangka ada. Aku baru denger sih. Terus Kopi coba sih pancong. Itu memang Kok dihadirkan. kira itu ada kue kan? Kue Pancong. Iya kan. Bandung Ada tuh. punya, Bandung. Namanya kue pancong. Itu emang satu ini. Satu. Satu company. Oh, partner. Pancong tuh dari mana sih? Aku tau pancong tuh soalnya dari Bandung. Bukan dari Bandung nggak ada asalnya. Kalau untuk asalnya nggak tahu juga sih, cuman maksudnya ada keterkaitan secara sejarah juga sih. Oh. Kopinya. Bukan kopinya, menu kopinya. Kopi pancong itu. Jadi zaman dulu emang one shotan gitu ya. Wajah. Mungkin bisa jadi ya, one shot, one drink, one kill. Anjir. One shot one kill. Nah, benar. One shot one kill ya kan. Tipis-tipis saya dulu ya kan. Boleh. Boleh ya kan. Di gelasnya di karung. Oh. Tambah penggulan. Oh iya, sekarang iya inovasinya. Apa? Kemana sempat ngopi di gimana ya, di salah satu di Kopi Jogja juga sih. Mesen mocktailnya. Tapi ya sama, secara visual dan tampilan ada garnish. Gelas-gelas Di garnish. fancy ya kan. Sekarang kayak lihat. Gitu. Kalau apa warna tuh? Apa sih namanya? Layer. Layer. Touchscreen enggak? Hah? Touchscreen enggak? Enggak. Loading dong. Niker dong dia. Tapi keren kan? Inovasi kan? Keren. kan? Wah, asli. Ya, asli. Maksudnya sekarang kayak ngopi kayak bukan ngopi sih, kayak nongkrong di kopi shop. Ada minuman. Nongkrong pun udah jarang. Ngopi yuk. Ngopi yuk. Ajakan kayak gitu. Apalagi nggak tahu ngopi apa enggaknya. Ngopi encil? Boleh ngopi encil. Ngopi basian. Loh. Enggak maksudnya. Cuci gudang. Ya. Ya. udah. Ini tanggal berapa? 10 kan? Aduh lupa ya. 11. 11 ya. Kemarin sih 10. 10. Ya, dia aja Cuci kan. gudang, ya. Cuci gudang. Pantas pada banyak notif kan. Parah. Diskon. Di email tuh apa lagi, Cuk? Iya di email ya. Email tuh apa lagi tuh banyak? Email marketing. Iya. Lagi. Keren sekarang maksudnya kayak udah banyak yang udah mulai berinovasi sih. Woi. Udah pernah keren. Aku seneng karena banyak variatif kan gitu. Tapi banyak juga beberapa teman-teman kemarin ada salah satu temanku juga yang gerak di mixologi gitu. Ya ada kegelisahan dia juga gitu ya. Pastilah gitu. Tapi ya itulah market ya kan. Itulah market. Iya. Dan itulah kita di sini di dunia ini gitu. Balik lagi kayak tadi, ya semua orang punya standarnya gitu. Cuman kan gimana kamu maksimalin aja. Bukan kata udah gini aja. Ya. Ya akhirnya ya hasilnya ya udah gitu aja gitu. Soalnya bisa lebih better daripada itu gitu. Gitu sih. Bukan soal kita ibaratnya kayak
oke lah bilang kemampuannya orang beda-beda, gini-gini, pengalamannya orang beda-beda, gini. Media sekarang udah deket, udah cepet. Bisa nyari di Google, kayak kalau misalkan nyari menu di Kopet ada, TripAdvisor ada tuh, ya kan. Banyak. Di YouTube banyak. Kan Banyak ya, banget sekarang. tutorial menu ala-ala ya kan. Gitu, misalnya bergantung balik lagi ke semua individunya, pelakunya, cara maksimalinya gimana gitu. Iya sih. Kalau untuk sekarang, kalau kita ngomong kayak saya nggak punya basic dengan yang sekarang informasi yang begitu luas kan banyak ya yang kita bisa serap. Nggak Iya. hanya dari secara akademik ya, mungkin nggak secara akademik, mungkin secara non akademik pun bisa pengalaman, tongkrongan, Iya. ekspor di dunia internet. Wah, Boleh kalau ngopi kan kita harus intens kan. Kayak ngulik, ya, Iya, cai, benar. ngulik. ngulik itu. Kayak manual buruk ganti grind size, suhu, rasio segala macam ya gitu-gitu kan. Gitu juga loh. Seru. Kayak belajar apa ya, aku sih ngeliat banyak banget hal yang dipelajari dari dunia ini gitu. Konsistensi adalah kunci. Kunci. Gak ada habisnya kan. Jadi banyak. Banyak banget. Kalau kita ngomongin inovasi di kopi kan nggak ada habisnya ya, nggak ada habisnya. Tapi setiap waktu akan berubah. Tapi sesuatu di kopi yang harus dipertahankan apa sih? Kopinya. Secara spesifik rasa. Bener sih. Bener juga sih. Ataupun apa ya? Ataupun tampilannya, Iya, kopinya. kopinya ya harus dipertahankan. Secara apanya nih? Secara rasa. Iya, Konsistensi tergantung. dari- Rasa kan, aduh ini berat nih kalau ngomongin rasa. Karena punya selera masing-masing kan, selera. iya. Pasti orang ujung-ujungnya kan balik ke market kan, Hmm. ya kan. Kalau aku sih ngeliat kalau di kopi ya, yang apa yang harus dipertahankan ya udah rasanya, kopinya, rasanya gitu. Dari satu cup, pesan apa yang mau kamu kasih ke orang? Ada kan nggak semua sekedar jasa produk gitu kan, ada value dari satu produk gitu kan, yang orang terlalu ngeliat kopinya tapi ada di balik kopi itu ada value yang lebih, ya itu value ini itu yang harus kita pertahankan. Delivery message-nya harus pas gitu loh ke orang-orang. Value-nya. Kopi kan media. Ya. Kopi kan mediain doang. Cuman gimana kita maksimalin medianya aja gitu. Menurutku gitu sih. Kali belum dengar sih. Iya, karena mungkin apa aku mau Kamu lihat apa sih? Ada melihat ini loh. Ada melihat lagi dam batu pada wah, atas. aku belum lagi lihat togel besok. Oh, iya. Nanti cek aja info aja berapa angka. Boleh sih. Ekornya berapa? Ekor? Ekor Kok di alam lagi. 1-2. ini Oh, tanggal 2. 11 bulan 10. Bulan 10 tahun Berarti kan 2021. di angka puluhan dan belasan. Yang nggak jauh-jauh dari inilah satuan. Satuan lah. Iya. Oh, iya, Pak. Berarti 1 keluar terus ya. Wih, dari kemarin 1 keluar terus. Ada terus 1 loh. Ada yang sampai 3 kali. Gigi. Parah. Waduh, gigi. 2 minggu lalu tuh ada 5 hari turun, yaitu ada angka 8 sama 7. Yang parah tuh Gila, bukan angkanya, sumpah. cuy. Bandar yang cabut. Ada gitu, ada. Ada, gak mungkin gak ada. Bener give up. Dia udah Tumpur, boncos. boncos asli. Boncos. Asli. Boncos. Berarti kan manajemen finansialnya nggak bagus Gak kan? bagus, gak bagus. Nggak bagus. Apalagi sekarang kan sembunyi-sembunyian ya. Kenapa kita nggak buka togel ya? Togel itu. Nah, kalau misalkan itu haram ya, lah pas mati tobat aja dulu. Boleh. Kan Tuhan Maha Pengampun. Bener. Ya, Ya. Ya. ya boleh tuh. Kan biasanya kan sebelum yang itu ada pertanda kan. Ada. Bertobat lah. Yakin bertobat. Nggak yakin ya? Iya. Tapi iya sih. Ya walaupun nanti anak cucu kita makan itu ya nggak apa-apa. Ah benar. Itu kan pilihan. Balik lagi semua orang beda-beda menentukan pilihannya. Iya. Kan tidak bisa kita secara mengeneralkan. Tidak boleh. Tapi mungkin opsi yang terbaik juga sih. Lebih ke depan ya. Modal berapa sih? Modal tekad sih. Yoi. Yakin, Tuh bagi yakin. kalian tuh ya. Ini ada peluang nih. Tapi ya tekad yakin coba. Tekad. Berani. Gak ada dunia juga kok, tapi berani bukan. Yang penting kan muter duit aja.
Iya. Iya. Kalau nggak ada bus dapat dia semua. Iya. Kayak main gambar itulah maksudnya. Biasa. Yang susah, jam terbang udah tinggi banget, so. Tinggi aja. Tinggi Nah, aja. Itu ini cuman tahu. Tahu aja. lihat. Tahu. Kita pernah ngobrol-ngobrol doang. Ngobrol itu masalah Sama itu. dulu pernah ada juga orang mau bikin podcast soal togel. Menarik ya nih. Mungkin seterusnya bakal bahas itu togel judi. Karena mungkin kita tidak tahu profesi di depan itu apa. Misalnya analisis togel kah, analisis konsultan togel itu. Konsultan togel. oh, kalau kita ngomong masalah dunia itu Berkembang yang zaman banget. Poker keren. Konsultan togel kartu gaple. Jadi kayak malam tuh bahas kayak bawa kartunya masing-masing ya. Bahas segala Oh, berarti ada kelasnya dulu. Ada ada kelasnya. dong, trainingnya, kelasnya. training error ya. Ada Trial error. training. Menarik sih itu lini bisnis yang baru sih. Itu peluang kan. Peluang. Lanjut. Jadi kalau gue yakin sih kedepannya bakal gitu. Kalau ngomong kopi kita nggak ada habisnya ya, karena dari segala sisi semua itu saling berkaitan, bertautan malahan. Dan Iya. hal terkecil apapun, dari kebiasaan, dari proses pembuatan produksi, SDM di situ juga bakal saling saling terikat gitu. Nggak ada sistem yang lepas. Itu sih aku suka di kopi itu sih, ada sistem yang saling terikat semuanya. Mungkin di lain juga sama, cuman karena aku kebanyakan lihat di kopi shopnya, pernah di situ, itu sistem yang pernah aku jalanin, pernah aku rasain juga. Itu ada sistem yang saling terikat dari apapun. Kalau dari Bang Kaleng, ada nggak sih harapan untuk di dunia F&B atau untuk cafe shopnya ya? Untuk kedepannya tuh apa? Apa ya harapannya? Kan bisa diangkat dari keresahan sendiri ya. Ya lebih ini sih, kalau aku sih harapannya buat kedepannya ya, setiap pelaku siapapun itu ngasih nilai sih Nilai. dan ada nyawa. Karena kalau kerja tanpa nyawa itu Benar-benar. ya menurut pribadi ya, karena kan rasa memiliki kan bisa dibentuk nyawa sih ya, etos kerja dan dia harus ada tujuan yang jelas. Harus ada tujuan yang jelas gitu ketika membuka, biar nggak nyesal kemudian harinya. Karena kan gini, kita buat usaha kan bukan setahun 2 tahun kan ya, 3 tahun 4 tahun 5 tahun ya, gimana apa kabar. Kalau cuma kita mikir setahun 2 tahun ya mending buka, maaf kata, buka perlontean ya kan, lebih cuan, maaf kata. Tapi kan long termnya gimana ya, nggak cuma sebatas 2 tahun 3 tahun short term, nggak bisa long termnya gitu gimana. Makanya kan semua kayak coffee shop yang gede-gede itu kan selalu inovasi. Apapun itu, bikin cabang lah atau apa segala macam itu ya, ada nyawanya. Dia ngasih sesuatu pesan yang ibaratnya pesan yang tak terlihat gitu loh ke mereka gitu. Itu sih, karena ketika dengan ada tujuan, konsep yang jelas, pasti semua bakal enak. Pasti semua bakal enak. Gak ada istilah ala-ala lagi ya kan, gak ada istilah ala-ala lagi yang di kasir apakah ya gitu kan ya kan ya. Terus kayak kopi shop ya udah gitu aja gitu ya. Makanya ketika dari si yang punya tempat itu jelas, tegas, tawarannya kemana, nah baristanya juga bisa ngikutin dan punya tujuan dia kerja, dan mereka bisa memaksimalkan tempat itu, jadilah gitu ya. Dia ada nyawanya enak. Jadi tempat itu nggak cuma sekedar tempat gitu, ada nyawanya, ada momennya. Gitu sih menurutku. Kalau memang diambil secara general itu berdalam banget. Ya, karena kan kalau orang bilang kan nggak ada yang salah rumah sebenarnya. Cuman ya ibarat dia rumah nih, ibarat kan kita anggaplah coffee shop rumah. Terus
yang punya rumah kan di situ, terus kita datang sebagai tamu, kita sebagai keluarga gitu ya, ada atap bocor ya masa kita diamin aja, gimana kita benerinnya kan, masa kita cabut ninggalin atapnya bocor, dapurnya berantakan kan gitu, gimana cara kita maksimalkan kan gitu sih. Dan kurang-kurangin nggak orang lain, kurang-kurangin lihat kayak kopi shop lain atau barista lain, udah fokus aja dulu sama kerjanya, sama diri sendiri, sama kopi shop itu gitu. Aku pernah ditanya sama orang gini, kamu udah lama mas di situ tempat kerja aku, Himba, kenapa nggak cabut aja? Bilang, kenapa harus cabut untuk naik upgrading? Aku dulu punya cita-cita, aku pengen kerja di specialty coffee di Australia, asik bener semua itu Australia. Cuman ya ketika aku kerja kan aku harus start dari nol lagi. Tantangan kayak aku, kenapa aku nggak wujudin mimpi gitu di tempatku sekarang? Ya kenapa aku harus cabut? Ya kalau aku pribadi sih seperti itu. Karena aku punya tujuan. Gitu. Entah pun nanti jadi atau enggak ya, setidaknya nanti ketika aku pun udah selesai dari sini, tempat itu jadi. Ya kan sih. Walaupun bukan pas ada di aku, setidaknya jadi gitu. Gitu. Menurut pribadi ya. Jadi nggak cuma sekedar kayak kerja dapat gaji udah gitu. Ya. Bener. Kerjaan aku selalu bicara sama bosku, kerjaan apapun itu ketika nggak ada nyawanya udah. Entah teman-teman di sana jadi apa, kerja di bengkel atau di coffee shop atau di apapun itu, jadi sales atau apapun itu, ya kamu kasih nyawanya ya udah gitu. Itu sih menurut pribadi. Anjay, udah kayak enggak sih, sampai kena Dalam ya. kayak orang-orang Korea sih ketika bisa dia ngasih nyawanya, dia bener-bener fokus itu ya bisa jadi. Nah nafsu kan yang susah kan di situ. Ya apa yang lagi naik, apa yang lagi turun dibeli, tahu-tahu besok udah turun. Iya kan? Iya kan? Lebih terus ya high risk high return kan. Bisa hari ini bisa hari ini naik, besok langsung turun banget ya. Tidak ada perhitungan secara matang. Yang penting berani, tekad berani, konsisten. Itu sih. Oh gaji sana lebih gede, gini. Ya, biasa kan seperti itu. Iya, dia coffee shop lebih gede, omsetnya lebih gede. Ya wajar dong. Ya ngapain kita harus ngeliat orang lain? Untuk skala kita yang coffee shop kayak, misalnya kayak ketika kita kerja di satu coffee shop, skala kita yang kayak gitu, itu udah gede hitungannya gitu. Ya aku nggak tahu ya, mungkin ada kejadian. Ya mungkin jarang bos-bos atau kayak bos pasti ngeliat kok. Nggak ngeblame kok, nggak. Pasti ngeliat kok progresnya orang-orang di situ. Gitu. Menurutku ya gitu sih. Dalam soalnya. Karena ada apa ya, mungkin kalau kita ngomongin karena apa? Karena ada orang yang bergerak di situ, ada orang yang hidup dari situ. Ada orang. Iya benar. Karena bekerja itu manusia, maksudnya kan bukan hanya masalah salarinya, tapi pengembangan yang kita kemarin tadi ada pengembangan cara untuk seller ini kan nggak bentuk harus materi. Iya, ada non materi sama non materi apa? Iya kan, dia nggak sih. Ketika kita dikasih fasilitas itu udah salary menurutku salary. Ketika kita dikasih buat eksporing itu udah salary, ada apresiasi dari si bos kita. Dan apresiasi nggak harus good, kamu good, enggak kan? Good job blowjob lama-lama gitu. kan iya. Iya, benar. Apresiasi kan nggak harus di depan. Benar. Apresiasi nggak harus di depan. Bujuk blowjob lama-lama ya. Itu sih menurutku. Itu ya, maksudnya kayak banyak hal yang diajarkan sama bosku dan banyak hal yang kita pelajari di sini. Itu aku dulu yang nggak ngerti arahnya, sih sekarang ngerti arahnya. Maksudnya kayak terarah gitu setidaknya, walaupun masih kurang disiplin kadang-kadang gitu. Ya setidaknya udah better lah sedikit gitu. Ada progres lah sedikit untuk soft skill-nya. Gitu. Kita harus tetap berkembang ya. Ya boleh harus. Di satu titik yang sama. Iya. Kalau kata jenuh kan Ingat
kata Kang Tamal Ban lah ya. Emang katanya apa? Aku juga gak tahu, aku cuma karena mikir kadang-kadang ya. Ada quotes, ingat kata pelatih Tamal Ban. lumba-lumba. Apa itu? Dan dia ngomong apa? Ke lumba-lumbanya gitu. Gak ada yang tahu. Oh ya, akhir-akhir ini ya. Akhir ini ya, nah itu. Iya, kalau dibilang jenuh ya kebanyakan overthinking kali. Waduh. Iya nggak sih? Waduh, iya. Dan kebanyakan ngeliat orang. Overthinking. Iya sih. Iya nggak sih? Aku bilang Udah kayak ibaratnya kayak gelas nih. Dia ngerasa gelas udah penuh, tapi ternyata masih kosong, masih segini. Terus dia bilang jenuh. Wah, cuak. Cuak. tapi ya maksudnya aku pribadi ya ketika kerja tuh karena jenuh itu pasti. Kalau aku pasti kayak pasti nggak mungkin jenuh, enggak. capek, tapi yang mungkin proses jenuh itu bukan berhenti ya. Proses Iya. itu istirahat. Jenuh itu istirahat sebentar. Jenuh kan aku ngeliat jenuh bukan soal ibaratnya sama kerjaannya, Iya. Iya. tapi pola hidupnya kita. Ya. Ya mbok dolan kilo, Iya. leren Iya. sek kilo. Keren ya rencang dulu. Iya nggak sih? Leren sek kilo. Heboh banget rencang Iya dulu. nggak sih? Iya nggak sih? Iya benar. Iya menurutku sih. Rencang dulu. Karena kan Dolan ngono. ya ada manajemen kejenuhan aja. Iya. Manajemen waktu lah. Iya. Walaupun aku sendiri ngomong manajemen waktu masih jelek sih Wah, sebenarnya. sama. Oh, tapi ya itu sih. Coba kasih nyawa ke pekerjaannya. Ya terserah apapun kata orang gitu ya. Tuh yang makan kita sendiri. Orang kan cuma lihat kayak kita main bola. Kita kan yang main, orang kan cuma nonton doang. Yang pintar kan penonton. Nonton. Coba tadi kesini. Coba goper ini, pasti gue. Iya. Padahal penontonnya nggak ngerti kalau pemain bola itu udah dibayar sama bandar semua. Iya. Aku pernah kena soalnya. Iya. MU lawan Burnley. Saat aku Iya. bilang, anjing aku nggak mau lagi. Ah, Padahal tinggal itu doang, 1 gol doang. ini ya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Kalau dibilang jenuh juga banyak kok. Kayak orang-orang kopi nasional, kayak Aga, terus Bu Mira, terus kayak apa antaranya Taman Don, terus antaranya AD, ABCD. Sampai sekarang masih konsisten loh mereka. Iya, masih. Tetap jenuh ya, Pak. Masih. Masih Dan ada. mereka maksudnya kayak lebih kayak kita bikin apa nih untuk nasional, untuk laguin apa nih untuk nasional gini. Kita yang baru berapa bulan udah bilang jenuh. Cepat. Pak kita gitu. Kan gitu. Jangan cepet Capek. kenyang. Waduh. Jangan cepet kenyang. kenyang. Iya, jangan. Merasa haus terus. Iya benar itu lah, harus merasa haus terus. Kenyang tapi ya. Resapan hidup. Iya. Widih. Wadidaw. Iya enggak sih? Iya benar. Iya enggak sih? Tapi Bisa aku jadi Michael Teguh aja kali ya. Oh, iya. siapa? Ya kamu buat ini aja di konsol Danda. togel aja. Oh, Danda Escobar. Keren. Danda Escobar. Danda Escobar. Bisa. Pablo Armando. Wah sih, keren banget. Penyanyi dong. Siapa namanya? Emang ada Pablo Armando? Armada. Kurang ya. Waduh. Coba. Aku nggak nyampe. Sampai ya. Iya bisa. Segmen tadi ya. Kokoh banget kayak tiang listrik. Mada. Iya. Masih ada kan? Teman. Belum launching album lagi. Nggak tahu ya. Buru-buru nggak? Hah? Buru-buru nggak? Biar tak cari dulu, tak telepon dulu. Bentar sih. Sebentar, kapan sih? Nanti kita cari ya pokoknya. Kemarin lagi terbang. SC12 sih the best. C12. 12. Saat terakhir lah. Lagu. Buru-buru banget saat terakhir. Wah buru apa? Kedua tuh kayak momen banget. Oh, iya. Terakhir. Itu sih. Ya itulah. Yes. Itu sih. Yang misalnya dari aku ya. Tuh, ini my opinion nih dari Iya aku sih. pandang pribadi. Jadi mungkin dari obrolan kita tadi nggak semuanya bisa diambil. Balik lagi ini opinion yang sudah Iya. maksudnya Iya, benar. Iya. ada reason tertentu kenapa kita ngomong ini. Iya. Ada reason tertentu kenapa kita menetapkan ini karena ada background secara experience, secara akademis segala macam. Kan sharing kan. Sharing. Saya juga hari ini cukup banyak dapat informasi ya, baru dari teman-teman sekalian gitu. Waduh. Asik. Asli. Hari ini kena nyawa tadi.
Iya, karena itu Asik, saya asik. kayak sorry. Karena itu yang dibicarakan terus. Entahpun nanti masih di sini, entahpun kayak misalkan YouTube kan berat nih YouTube. Bergerak ini kan berat. Tapi ya kalau kata orang mah usaha tidak akan makan itu hasil dulu. Iya. Anjay. Kata orang Kan seperti itu. Orang ya. Habis hujan ada pelangi gitu kan. ya setiap habis hujan tuh pasti ada pelangi. Pelangi. Padahal kemarin hujan gak ada pelangi gitu. Udah lama cek kalau pelangi. Bintang aja baru-baru ini keluar bintang. Iya. Jadi harus becek. Basah. Basah. Bener dong becek dong, ada genangan. Karena banyak terlalu lebat hujannya. Mungkin banyak meninggalkan genangan-genangan tadi. Mungkin kita tutup dulu ya. Obrolannya udah jauh nih. Iya. Dah. Thank you buat Bang Kaleng ya. Iya, makasih banyak buat udah hadir di sini. Jangan lupa support nih teman-teman kita semua nih, di support, loncengnya dinyalain. Jangan cuma nonton doang, di like dong. Iya kan iya. Apresiasi dong kan iya. Dia orang pertama ngomong kayak gitu Iya, tuh. harus dong. Orang pertama. Harus dong. Karena kan ya apa ya? Kan nggak bayar, gratis kan. Iya. Buka YouTube cuman pencet subscribe doang, apa sih susahnya gitu loh. One Sales tuh gini ya. Iya nggak sih? Iya nggak sih? Dan Cocok, maksudnya cocok, kayak cocok. ketika ya entah baru. kalau misalkan ya kalau misalkan videonya kurang bagus ya tinggal dikasih saran. Iya sih bener. Tapi jangan menjatuhkan gitu lah, membangun. Ini iya. Jangan langsung di dislike. Nanti algoritma udah hancur. Parah ya. Jangan dipercepat, jangan. Biarin aja. Diletakin aja HP gini nggak apa-apa. Udah bagus. Bagus kok. Udah ngaruh ke jam tayangnya kan iya. Iya. Salah kan? Nggak masalah. Buat teman tidur. Iya, makanya buat teman-teman jangan lupa ditonton Sedekah lah. videonya, di like, di komen. Kalau bisa di share, kalau bisa itu di save playlist tuh. Ini bagus tuh. Lebih bagus. Jadi prioritas. Karena ya? saya juga bergerak, kita juga bergerak di situ. Jadi besok kita bahas ya. Itu sih. Buat masak-masak. Iya, Siap. Masak kan? iya masak-masak. Ini koki juga. Menyambi. Oke. Itu. Thank you Bang ya. Yuk, penting semangat terus.